Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini kita akan belajar mencetak dokumen, di mana dokumen yang akan kita cetak kita masih tetap menggunakan dokumen materi sebelumnya. Mari kita persiapkan terlebih dahulu. Silahkan perhatikan layar. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuka dokumen kita yang sebelumnya yang sudah pernah ditugaskan. Di sini saya letakkan pada folder mencetak dokumen pada pelajaran bimbingan TIK. Kemudian akan saya buka filenya di sini. Ya, ini sesuai dengan identitas kalian, ada kelas, ada nama, kemudian nomor absen seperti biasa. Langkahnya cukup mudah, yaitu kita tinggal klik kanan file yang pernah kita buat. Tapi sebelumnya program ini saya buka menggunakan file explorer ya. Kalau kalian masih ada yang belum tahu ini program apa, ini adalah file explorer, yaitu cara membukanya dengan cara kita klik kanan ya, tombol start ya, klik kanan, kemudian kita cari file explorer. Nah, nanti akan membuka ya aplikasi explorer yang berfungsi untuk mencari file atau folder yang kita inginkan. Ini saya contohkan. Jadi kali ini kita akan belajar untuk membuka file kita terlebih dahulu lagi ya, seperti biasa, karena sudah kita ada di materi yang kesekian. Jadi file ini tentunya sudah pernah kalian buat, tinggal kita buka ya, kita double klik bisa. Ini saya contohkan, saya double klik ya, ini saya double klik, kita tunggu. Nah, nanti akan kebuka file Excelnya. Kemudian di sini yang berikutnya kalian bisa membuka dengan cara yang lain. Ini kita tutup dulu jendelanya. Cara yang lain, filenya kita klik kanan, kemudian kita klik open ya, mudah ya. Ya, nanti kita tunggu hasilnya sama dengan yang double klik awal tadi. Coba kita ulangi sekali lagi. Saya tutup menggunakan close ya, file klik kanan, kemudian apa, open ya, itu ya. Nah, ini adalah dokumen tabel yang pernah kalian buat ya, di pertemuan sebelumnya. Di sini saya besarkan menggunakan zoom level ya, sampai 200% sehingga tampilannya besar. Kalau di tempat kalian masih kecil, maka kalian perbesar menggunakan zoom level. Ini tinggal klik. Kalau yang minus berarti mengurangi atau mengecilkan ya, seperti ini. Tinggal diklik, tinggal lihat persentasenya. Kemudian kalau pengen besar tinggal klik plus sehingga membesar sampai yang kita inginkan. Di sini saya buat 200% supaya kalian jelas ya. Nah, ini tabelnya tidak dipermasalahkan dalam cara membuat. Di sini yang akan kita bahas adalah tabel ini akan kita coba kita cetak, karena materinya adalah mencetak dokumen. Bagaimana caranya? Langkahnya cukup mudah, tabelnya dipersiapkan terlebih dahulu ya, kemudian kalian klik sembarang tempat boleh. Kemudian yang kita klik adalah file ya, kita akan menuju file ya. Setelah file kita print ya, print diklik ya, file kemudian print. Nah, di sini kita akan menemukan preview ya. Previewnya di sini adalah tampilan sebelum dicetak. Kalau ini kemarin sudah dibahas tata letak, ini letaknya di kiri ya. Ya, ini akan kita atur lagi ya, akan kita atur lagi. Kemudian sebelum dicetak hasilnya sudah tampil di sini, harus diperhatikan selalu ya. Setupnya bisa kita lakukan di back layout ya, di sini ya, back layout, tab back layout yang ada di sini ya. Ini materi sebelumnya sudah pernah dibahas di back setup ini, letaknya di back layout. Nah, kalau kalian pengen setting ketika sudah tampil, itu bisa dikerjakan di preview tadi. Coba ya, kita klik file, kemudian print. Ya, di sini
akan terlihat tabel yang tadi. Ini preview, jendela preview. Di bawah sini ada page setup. Nah, di sini bisa kita klik ya, nanti hasilnya sama dengan yang tadi. Kita bisa memilih page untuk mengatur halaman, kemudian untuk mengatur batas tepi kita klik tab margin gitu ya. Nah, ini kita oke. Kemudian yang akan kita bahas ya, ini adalah masalah printer. Kita mulai dari atas ya. Tombol ini adalah tombol eksekusi, jangan diklik dulu ya. Ya, kemudian ini copies adalah jumlah berapa yang kita inginkan ketika mau mencetak. Ya, misalkan kalian pengen mencetak tabel ini sebanyak 10 lembar, maka di sini tinggal diklik panah ke atas, diisi sampai nomor 10, atau kalian ketik manual misalkan 20, ya ketik 20, nanti hasilnya 20. Ini copies ya. Ini kita coba satu dulu ya. Kemudian yang berikutnya adalah printer. Ya, di sini printer, di sini kita akan menentukan printer mana yang akan kita gunakan ya. Nah, di sini caranya bagaimana? Caranya kita klik nah ini printer status ya. Di sini ada printer status, kemudian kita pilih ya printer mana yang tersedia. Kebetulan nah ini yang tersedia adalah Canon IP 2700 series ya. Di sini saya pilih yang ini. Di sini coba kalian perhatikan, di sini notifikasinya adalah siap atau ready. Jangan lupa kalau pengen mencetak syaratnya juga ada, yaitu adalah menyiapkan sebuah printer ya, printer yang sudah disetting sehingga terintegrasi dengan Excel. Ini ready, ini maksudnya printernya sudah nyala. Coba bagaimana kalau printernya belum nyala ya. Kita perhatikan, printernya saya matikan ya. Ini printer sudah saya matikan, belum ada perubahan. Kita klik ya, nanti ini akan berubah menjadi apa? Offline ya. Kalau offline ya nanti tidak bisa untuk mencetak, makanya printernya harus dinyalakan kalau mau mencetak ya. Ini saya coba untuk menyalakan lagi ya. Setelah nyalakan, di sini belum ready ya, belum siap. Kita tunggu sebentar. Kalau tidak ada perubahan kita klik panah ke bawah ini ya, nanti akan berubah ready, berarti sudah siap gitu ya. Tuh. Kemudian yang nomor berikutnya adalah nih ya, di sini ada beberapa pilihan ya. Ini kita pilih yang atas kalau seluruh preview ini akan kita cetak ya. Kemudian di sini ada pilihan lagi ya, mencetak seluruh lembar kerja sheet ya. Kemudian yang ketiga adalah print selection. Nah, print selection ini ketika saya klik print selection, kenapa kok yang tercetak di sini hanya tabel keluarga? Karena kita klik tadi yang terakhir adalah nah ini sel tabel keluarga. Coba kita cek ya, kita kembalikan. Nah, di sini nih ya, jadi sel saya yang saya klik adalah tabel keluarga, kebetulan pada judul. Kalau kalian pengen mencetak ini semua menggunakan selection, misalkan saya hanya mencetak hanya ini saya blok ya, saya drag. Caranya gimana? Yaitu kita arahkan ke awal, klik tahan, kita turunkan, geser ke kanan. Nah, ini selectionnya. Nah, kalau sudah terseleksi, coba kita preview ya, file, kemudian apa? Print. Nah, di sini kalau ini settingannya adalah print selection, maka di sini yang kita blok tadi yang akan tampil, maka ini juga yang akan kecetak. Jadi kalau kalian mau milih tabel mana yang kalian seleksi kemudian pengen yang dicetak hanya itu, tidak semuanya ya, berarti pilihannya dipilih yang print selection sama di blok atau dipilih mana yang pengen kalian cetak gitu ya. Nah, itu kalau kalian pengen mencetak keseluruhan pekerjaan kita, maka kita tinggal klik ini sel yang apa, sheet yang aktif. Nah, ini walaupun sudah kalian blok tidak menjadi masalah karena satu kesatuan. Kemudian materi yang berikutnya ini sudah ya tahu ya. Yang berikutnya adalah page ya. Page ini adalah halaman berapa yang pengen kalian cetak. Ya, kebetulan kita hanya halaman 1 di sini. Tahunya dari mana? Dari sini bawah. Ya, dari bawah ini. Ini bacanya halaman 1 dari 1 ya. Nah, di sini kita ketik angka 1 ya.
kita klik ke atas bisa, ketik bisa, kemudian to 1. Kemudian misalkan di sini ada 2 halaman, ya maka di sini 1 to 2 ya. Jadi maksudnya ini mencetak dari halaman 1 sampai halaman 2. Kalau kalian kepengen mencetak halaman 1 sampai 100, ya berarti di sini diketikkan angka 100. Jadi akan kecetak 1 sampai 100. Pak, bagaimana kalau saya pengen mencetak halaman 5 sampai 10? Nah, kalau halaman 5 sampai 10 ya tinggal diganti. Ini 5. Ini berapa? 10 ya. Ini 10. Oke. Mudah ya ini ya. Gitu. Karena ini halamannya hanya 1. Ya, maka kita ketikkan di sini 1 to 1 ya. Tuh. Kemudian bagian yang penting lagi, ini langsung kita menuju ke ya ini aja, yang bagian atas ini tidak usah dulu ya. Nanti kita atur dulu letaknya ya, orientasinya. Ini sudah pernah kita pelajari di materi sebelumnya. Kalau portrait yaitu berdiri, kalau landscape apa? Mendatar ya. Ini vertikal, ini horizontal. Nah ini tampilannya, ini previewnya adalah vertikal ya. Ini kalau pengen ganti yang landscape atau mendatar ya kita tinggal ganti ini ya, maka tampilannya ini akan berubah itu ya. Kita kembalikan coba. Nah ini berdiri. Kemudian settingannya A4. Ini yang kemarin kita materi sebelumnya, yaitu mengatur tata letak. Di sini kertasnya ya, kalian masih bisa setting lagi kalau lupa ketika sudah ngetik belum disetting ukuran kertasnya. Defaultnya A4, ini standar untuk cetakan resmi ya. Kalau pengen menjadi F4 kemarin ukurannya berapa? Nah caranya bagaimana? Tinggal klik yang more paper size sini, kemudian ini kan A4. Nah ini tidak bisa ya, tidak ada. Kita klik apa? Option. Nah ini paper size nya kita custom. Ini A4 custom ya. Ini kita isi berapa kemarin? Nah 330 ini ya. Ini materi yang kemarin kita ulang lagi coba, dan kita oke, kemudian oke. Nah di sini hilang nanti ya, tapi kita sudah menuju ke custom. Coba perhatikan ya, ini sudah menjadi custom di sini. Ini kemudian tinggal klik oke. Nah ini custom page ya. Itu kalau pengen yang F4. Kalau yang pengen A4 mudah, tinggal diklik cari A4, tinggal diklik A4 nya ya. Ini kita cari A4 ya. Ini A4 dengan A4 plus beda ya. Ini nah, ini misalkan A4 kita kembalikan gitu ya. Kemudian untuk mengatur batas tepi, kalau kita lupa di sini ya, kita lupa belum atur juga, kita menggunakan ini. Nah ini klik panah ke bawah, kemudian custom margin sama materinya ya. Kita ketemu di yang tadi ya, margin ya. Margin ini kita isi, misalkan ini kemarin kita isi angka 2 ya, 2. Topnya ini juga 2, hapus 2. Kemudian racknya juga 2, bottomnya 2 ya. Ini untuk mengatur batas tepi ya. Batas tepi ini nanti keluar di sini. Coba saya pindah dulu, klik tahan, geser. Nah di sini ada tambahan yang kemarin kita jelaskan, yaitu adalah center on page. Center on page ini kita akan menengahkan di antara vertikal atau horizontal. Kalau posisi ini dia belum tengah ya. Jadi misalkan ini pengen tengah, maka tinggal klik yang horizontal. Ketika kita klik horizontal, maka dia akan geser ke kanan, ke tengah-tengah sini ya, di antara yang horizontal. Ini kan kanan kiri horizontal. Kemudian kalau nanti tengah-tengah vertikal, nanti berarti tengah-tengah antara atas sampai bawah ini. Nanti letaknya hasilnya di sini. Gitu ya. Kita cek dulu satu horizontally. Ya, ini kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya di tengah-tengah. Tengahnya tapi tengah dari horizontal, gitu ya. Nah, ini kita coba yang berikutnya, custom margin lagi. Nah, ini vertikal ya. Kita coba yang vertikal, nanti hasilnya di sini, di tengah-tengah sini ya. Ini saya unchecklist dulu ya, supaya tahu hasilnya. Kalau yang ini apa, ini apa
Nah hasilnya ini tengah-tengah ya. Ini ya, kenapa kok bisa di tengah-tengah, kenapa kok nggak bisa di tengah persis? Nah makanya kita materi berikutnya yaitu masih di yang tadi, last custom margin setting, custom margin. Nah di sini kita coba cek lagi, jadi tengahnya tengah horizontal sama vertikal ya. Kita klik semua, klik OK. Nah nanti di tengah-tengah. Loh Pak, ini kok belum di tengah-tengah, ada apa ini Pak? Nah itu kita cek menggunakan ini, nah tombol ini ya, tombol apa ini, show margin, jadi batasnya biar muncul kita. Nah ini ya, ini kita cek ya, apakah kurang ke kiri, apa kurang ke kanan ya. Ini bisa kita geser-geser. Nah ini begitu kita geser dia bisa naik, tahan geser ya. Nah ini berarti ini sudah di tengah-tengah ya. Ini karena settingan batasnya ini tadi ya. Ini dihilangkan lagi, dicek ya, sudah di tengah-tengah ya. Ya diperkirakan tengah-tengahnya di sini di antara seluruh kertas ya, kertas. Nah ini fungsinya yang berikutnya ini apa ini? Zoom to page. Zoom to page adalah untuk membesarkan sama mengecilkan ketika tampilannya menurut kalian kurang besar ya. Ini klik tahan, ini scroll vertikalnya diturunkan untuk ngecek tulisannya atau tata letaknya ya. Kalau preview kecil ya berarti dikembalikan dengan cara diklik lagi gitu ya. Mudah ya. Kalau sudah, kita ini siap, ini kita cetak ya, kita cetak letaknya di mana, di tengah-tengah ya, tengah-tengah. Tapi sebetulnya kalau seperti ini kurang bagus. Yang bagus itu adalah tengah horizontal saja ya. Kita kembalikan. Nah ini setting lagi custom margin. Nah di sini kita uncheck list ya, biar tengahnya antara horizontal sama ini aja ya. Dan kita klik OK. Nah ini ya, ini ukuran standarnya. Kemudian sekalian dibahas di sini adalah cara setting ukuran ya, bisa biar ini agak besar ya. Itu bisa, caranya kita menuju ke ini tadi, ke depan ya. Kita back setup ini, kemudian di sini ada normal size yaitu 100%. Nah 100% ini kita tambah, coba misalkan ini kita ganti jadi 120. Kita klik OK dulu, dilihat. Nah ini agak besar ya. Kalau kurang besar lagi, klik back setup lagi, kemudian kita besarkan misalkan mencapai 150% dari normal ya. Normalnya kan 100 ya, kemudian kita klik OK. Nah seperti ini besar, nanti hasilnya ini akan besar gitu ya. Ini tergantung juga, kalau kalian ada tugas jangan terlalu besar ya, sewajarnya. Kalau pengen wajar ya berarti normal, yaitu 100% ya. Ini normal, jadi nanti begitu ini besar ya, kalian cetak ya hasilnya besar ya. Kalau ini kalian kembalikan ke 100% ya, 100% normal size, maka ukurannya normal ya. Nanti dicoba gitu ya. Ya kita klik OK, ini normal. Nah, kemudian kalau sudah selesai setting, dicek lagi sebelum dieksekusi ya. Ini tabelnya ini sudah betul apa belum, dicek lagi ya. Kalau sudah, tinggal klik tombol print ya. Saya klik ya tombol print ya. Nah seperti ini, printer saya sudah mulai bekerja, suaranya mulai berisik. Nanti di bawah sini akan muncul ya, ini ya, jendela baru. Nah jendela baru ini identifikasinya, prosesnya jalan ya, 100% selesai, nanti dia hilang ya. Bagaimana nanti kalau tidak ada kertasnya juga akan muncul. Kita praktekkan yang berikutnya. Saya nyalakan printer tapi kertasnya saya ambil, berarti tidak ada kertasnya ya di dalam printer ya. Kertasnya sudah saya ambil, kita coba cetak file ya, kemudian print. Nah di sini kemudian kita print lagi ya, kita print lagi. Nanti jendela baru tentang keterangan yang diperlukan dalam mencetak akan muncul ya, ini akan muncul. Kita perhatikan di sini printernya tulisannya, nah padahal sudah saya matikan. Sebentar ya, ditunggu. Bagaimana kalau printernya saya ambil kertasnya? Nah di sini kertasnya sudah saya ambil ya, dicek sebentar lagi. Nah di sini begitu tidak ada kertasnya akan ada tampilan seperti ini
ya. Nah ini run out ya. Ini kalian harus memasukkan kertasnya. Kemudian langkah kedua kita tekan tombol yang ini ya. Kemudian muncul seperti ini. Kemudian ada tulisan error, petunjuknya ada di sini. Gitu ya. Saya coba untuk masukkan kertas, kemudian saya tekan tombol ini. Ya sudah saya masukkan. Kemudian saya tekan tombol yang warna orange. Ya diperhatikan layarnya. Ya nanti akan ada perubahan di sini. Nah di sini sudah online, kemudian sudah jalan. Nah ini sudah tercetak ya. Ada prosesnya yaitu printing ya. Nah itu ya. Nah sudah selesai. Ya. Latihan berikutnya coba kita matikan printer. Kalau tadi kertasnya kita matikan, kalian lupa untuk menyalakan printer bagaimana? Nah ini printernya saya matikan, saya cetak ya. Jadi kita lupa, pura-puranya lupa. File print seperti ini. Ya, nanti di sini printernya masih dalam proses shutting down. Di sini nanti akan tertera offline ya, mati. Ya, kita tunggu. Nah, ini offline mati. Ini pura-puranya kita lupa ya, tampilannya bagaimana, kita cetak ya. Print. Nah, ketika kita lupa, maka di sini tertera ya, di sini jendela ini tadi, jendela printer ini tadi memberitahu bahwa printernya offline. Berarti ini kita lupa untuk menyalakan. Kita diminta untuk ngecek kabelnya, kemudian setelah itu kita nyalakan on-nya, gitu ya. Nah, di sini kalau kita pengen batal ya kita klik cancel, nanti akan batal. Batal, tidak jadi cetak. Tapi kalau printernya kalian nyalakan, berarti nanti setelah ini akan otomatis langsung kecetak. Nah, printernya coba saya nyalakan ya, sambil diamati apa yang terjadi, petunjuknya bagaimana. Ini di sini akan berubah. Nah ini sudah proses, dia baru sibuk untuk checking dari mati ke nyala. Sambil menunggu, di sini ada keterangan dokumen yang kita cetak juga ya, namanya apa. Nah ini sudah online, ini sudah jalan ya. Nah sudah selesai dalam proses mencetak, nanti akan hilang. Nah seperti ini, gitu ya. Jadi kondisinya kalian tahu. Permasalahan yang ada 3. Tadi kita coba untuk mencetak dengan kondisi printer yang sudah nyala. Kemudian kita coba untuk mencetak printer yang menyala tapi lupa kertasnya, tidak kita masukkan. Yang ketiga, kita coba mencetak dengan kondisi lupa menyalakan apa? Tombol power on pada printer ya. Ini sekian tutorial dari saya. Tetap semangat, selalu belajar, dan semangat pagi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.